Selamat pagi jemaat kasih dalam Tuhan. Ya, kita pagi ini bertemu kembali masih di awal tahun 2022. Mahasiswa banyak yang di Bandung maupun mungkin sedang liburan. Perikop yang akan kita baca hari ini yaitu dalam Matius pasal 12 karena ini ada hubungannya dengan keluarga. Matius pasal 12 kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sini. Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Matius 12 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Dan kalau sudah dapat, kita akan bacakan. Tidak terlalu panjang, jadi kita baca bersama-sama saja. Ada 5 ayat. 46 sampai 50 Matius pasal 12, 1, perhitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita berdoa sekali lagi, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, suatu ketika Engkau berada di muka bumi ini, ibu dan saudara-saudara datang kepadamu, dan Engkau mengucapkan yang Engkau ucapkan, yang tercatat bagi kami ini. Tuhan, ajar kami untuk mengetahui apa yang Engkau maksudkan, apa yang ingin kami dapatkan, dan apa yang ingin kami lakukan, Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Tanamkan kebenaran kepada kami Tuhan, agar dapat berbuah dalam hidup ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ya. Sebenarnya perikop ini masih melanjutkan semua yang lain. Jadi kalau kita baca ayat yang ke-46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu. Jadi kita bisa melihat bahwa pembicaraan ini sebenarnya sudah dimulai dari sebelumnya, yaitu di ayat 22, yaitu ketika Tuhan Yesus datang, lalu ada orang yang kerasukan setan, lalu Tuhan Yesus mengusir, lalu orang Yahudi di situ menunjukkan penolakan mereka kepada Yesus Kristus dengan sangat jelas ketika mereka dengan mukjizat yang begitu hebat tidak mau percaya kepadanya, malah menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebub. Dan dari situ Tuhan menegur mereka, Tuhan menjelaskan kesalahan pemikiran mereka, kemudian ada berbagai perdebatan kecil mengenai bagaimana mereka meminta tanda dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka dan mengajar mereka lagi. Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan dari perikop yang kita baca ini, kita bisa membayangkan Tuhan mengajar itu rupanya di suatu rumah atau suatu bangunan minimal. Di suatu rumah atau suatu bangunan. Jadi ada yang ada di dalam, orang-orang banyak datang ke dalam rumah itu, ke dalam bangunan itu. Termasuk murid-muridnya, semua ada bersama dengan dia dan orang-orang yang tertarik dengan pengajarannya. Mereka masuk ke rumah itu. Dan tiba-tiba ada yang menyela. Tetapi kali ini yang menyela bukan orang Farisi, bukan musuh-musuh Tuhan, tapi seorang yang sekedar membawa berita. Ternyata di luar bangunan itu atau di luar rumah itu, menunggu katanya ibunya dan saudara-saudaranya. Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Dan mungkin orang banyak berpikir bahwa Tuhan Yesus mungkin dia akan break sebentar, rehat. Kalau lagi seminar, oke, kita turun minum dulu, ada urusan, atau lain sebagainya. Mungkin Tuhan akan bilang, oke, silakan mereka masuk, atau Tuhan akan cari waktu, tapi ternyata tidak. Tuhan kita tidak melakukan itu. Tuhan kita malah mengucapkan kata-kata yang
tadi baru saja kita baca dalam perikop ini. Dan kalau sama Tuhan Yesus memakai kesempatan ini untuk memberikan pelajaran yang sangat indah dan sangat berharga bagi kita hari ini, supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan terutama Tuhan mengajar kita tentang keluarganya, tentang keluarga Yesus dan keluarga Allah, karena Yesus adalah Allah. Dan ada hal yang perlu kita ketahui tentang itu, saudara yang kasih Tuhan. Apa itu? Saya mengajak kita melihat apa pengajaran Tuhan Yesus tentang keluarganya. Yang pertama, mari kita berfokus kepada keluarga yang berada di luar. Keluarga yang berada di luar. Kita baca lagi ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Kenapa Tuhan Yesus bisa punya keluarga? Ini membuktikan kemanusiaannya. Yesus adalah Allah yang datang menjadi daging, datang menjadi manusia. Bagaimana caranya dia menjadi manusia? Tuhan memakai seorang perempuan namanya Maria. Dan Tuhan memakai Maria untuk mengandung Tuhan Yesus dan kemudian melahirkan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kita sebagaimana manusia pada umumnya memiliki keluarga secara kedagingan. Secara kedagingan dia lahir dari keturunan Daud. Dia lahir dari keturunan Daud dan dia lahir dari seorang perawan namanya Maria. Itu adalah bukti kemanusiaannya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, menarik bahwa dia bukan hanya punya ibu. Punya ibu adalah bukti kemanusiaannya. Tapi dia punya saudara bahkan. Dikatakan di sini. Ibunya dan saudara-saudaranya. Saudara apa ini, saudara yang kasih Tuhan? Ini adalah saudara dia, saudara kandung, tetapi setengah saudara. Kenapa saya katakan saudara kandung? Karena sama-sama dilahirkan oleh Maria. Tetapi setengah saudara karena bapaknya berbeda. Bapaknya berbeda. Tuhan Yesus bukan bapaknya Yusuf. Tuhan Yesus tidak memiliki bapak manusia. Karena bapaknya satu-satunya adalah Bapa di sorga. Oleh karena itu kita membaca dengan sangat jelas dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas, dengan sangat hati-hati Roh Kudus menegaskan bahwa Maria mengandung sebelum dia mengenal Yusuf sebagai suami dan istri. Bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran dari seorang perawan. Namun saudara yang kasih Tuhan, ada gereja yang mengajarkan terlalu berlebihan. Sehingga mereka mengajarkan bahwa Maria itu perawan terus sampai seumur hidup katanya. Nah, kita bilang ini adalah pengajaran yang tidak ada dalam Alkitab. Jadi ada orang yang salah, ada orang yang tidak percaya mukjizat dan berkata mana mungkin Maria perawan. Mana mungkin Maria perawan. Ini mungkin orang-orang sekuler, orang liberal tidak percaya bahwa mukjizat bisa terjadi. Dan mereka menyangkal bahwa Maria perawan pada saat dia melahirkan Yesus. Oh, ini salah total saudara yang kasih Tuhan. Karena kalau Yesus punya bapak manusia, maka Yesus lahir dalam posisi orang berdosa. Karena setiap orang yang lahir dari keturunan Adam adalah orang berdosa. Kalau Yesus adalah keturunan Adam, maka dia adalah orang berdosa. Oleh karena itu Tuhan sengaja bahwa Yesus lahir dari manusia, dari Maria, tapi bukan keturunan Adam. Karena tidak memiliki bapak laki-laki. Jadi itu suatu kesalahan. Tetapi juga adalah suatu kesalahan untuk berkata bahwa Maria itu perawan terus seumur hidupnya. Itu juga suatu kesalahan besar. Karena sangat jelas sekali di sini dikatakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya. Kalau kita baca sedikit di pasal 13, Anda buka 1-2 lembar di dalam Alkitab Anda, Matius pasal 13, nama saudara-saudaranya bahkan diberikan kepada kita, yaitu ayat yang ke-55 di situ. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya disebutkan namanya? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan ayat 56 kita tahu bahwa minimal dia punya 2 orang saudari. Punya 2 orang minimal adik perempuan.
Karena dikatakan, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan, di situ memakai plural, kita tidak diberitahu persis berapanya, tapi minimal 2. Saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita. Jadi Tuhan Yesus memiliki 4 orang saudara laki-laki dan minimal 2 orang saudara perempuan. Ya. Dan ini adalah keluarga dia secara fisik. Ini adalah keluarga dia secara kedagingan. Ini membuktikan bahwa dia adalah manusia. Ini membuktikan kesalahan doktrin Maria perawan seumur hidup. Itu konsep yang salah, tidak ada dalam Alkitab. Dan kita tidak boleh memaksakan doktrin kita kepada Alkitab, tapi kita harus mendapatkan doktrin kita dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang harus membentuk kepercayaan kita. Jangan kita balik-balik. Kita sudah punya kepercayaan, lalu kita paksakan ke dalam Alkitab. Sehingga kadang-kadang diargumenkan bahwa maksudnya saudara di sini bukan saudara, tapi kayak kita ketemu, kayak misalnya saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, lalu saya bilang, saudara, begitu. Ya. Memang orang Kristen bisa menyebut orang-orang yang percaya Yesus saudara, itu benar. Ya. Ya, misalnya saya ketemu, siapa kek ya, Pak Uce, saya ketemu Alyong, saya ketemu Pak Stanley, Pak siapa, saya bilang, ini saudara. Memang bisa kita berkata itu saudara, tetapi itu tidak sesuai dengan konteks. Konteks di sini bukan bicara saudara seperti itu. Konteks di sini bicara ibu dan saudara-saudaranya dikaitkan dengan ibunya. Kemudian di pasal 13 bicara mengenai bapaknya tukang kayu, ibunya Maria dan saudara-saudaranya ini. Berarti ini konteksnya adalah saudara secara kedagingan. Ini konteksnya adalah saudara adik kakak. Lalu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kita harus membiarkan Alkitab membentuk doktrin kita, bukan kita sudah punya doktrin lalu kita memaksakan Alkitab untuk mengikuti kita. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa keluarga kedagingan Yesus ini, kalau kita perhatikan beberapa kali ditekankan di ayat yang ke-46, di ayat 47, bahwa mereka berada di luar. Mereka berada di luar, saudara. Dan ini secara geografis atau secara spasial, mereka berada di luar. Tetapi posisi mereka berada di luar secara spasial ini, seolah-olah melambangkan bahwa secara rohani juga mereka sedang berada di luar. Secara rohani mereka berada di luar, mereka tidak sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Sekilas tampak, keluarga Yesus ini datang mencari dia untuk ngomong dengan dia. Nah, di perikop ini kita tidak dikasih tahu untuk ngomong soal apa. Tapi coba kita buka dalam Markus. Kita buka dalam Markus pasalnya yang ketiga. Dan kalau Anda perhatikan, Markus memberitahu kita motivasi kedatangan saudara-saudaranya. Kalau Anda baca di Matius pasal 3 mulai dari ayat 20, Anda perhatikan judul yang diberikan Eli apa? Yesus dan Beelzebul. Judul yang diberikan Eli dari Yesus dan Beelzebul, berarti ini adalah peristiwa yang sama dengan yang dicatat di Matius pasal 12, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lalu dituduh pakai Beelzebul. Perhatikan ayat yang ke-20-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini sebenarnya motivasi kedatangan ibu dan saudara-saudaranya pada waktu itu. Mereka mengira bahwa dia tidak waras lagi. Kenapa bisa demikian, saudara? Di dalam Injil Yohanes kita diberitahu bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus waktu itu belum percaya kepada dia. Bahkan dalam Yohanes pasal 7, mereka sempat menasihatkan Tuhan Yesus. Kalau kamu memang adalah pemimpin atau kamu adalah seorang pengajar, kamu harus muncul di Yerusalem dan lain sebagainya. Intinya mereka belum percaya kepadanya. Dan kita bisa sedikit, secara manusiawi kita bisa sedikit paham akan hal ini. Saya tidak tahu Maria ada cerita berapa banyak kepada anak-anaknya yang lain tentang kelahiran Yesus yang ajaib. Mungkin tidak cerita sama sekali.
Sehingga saudara-saudaranya, adik-adiknya tidak tahu tentang kelahiran Yesus yang ajaib. Kalau ada yang berpikir di mana Yusuf, ya kebanyakan teolog berpikir karena Yusuf tidak pernah disinggung lagi di sini bahwa Yusuf sudah meninggal. Jadi ada Maria, kemudian ada anak-anaknya yang lain, dan Anda bisa membayangkan bagi saudara-saudara Tuhan Yesus di sini, Yakobus, Yudas dan sebagainya, tiba-tiba kokonya atau abang sulungnya ini, wow, yang selama ini diam-diam ayam di rumah, gitu kan? Nah, bikin rak, bikin meja, jadi tukang kayu begitu. Ya. Tiba-tiba menjadi pengajar yang luar biasa. Ya. Nah, bukan hanya menjadi pengajar yang luar biasa, tapi bahkan mulai melakukan mukjizat katanya. Lalu mulai mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Ya. Lalu mulai mengklaim bahwa dirinya adalah Mesias. Lalu mulai bertentangan dengan orang-orang Farisi, lalu mereka mulai mendengar bahwa Yesus mulai konflik dengan orang Yahudi, konflik dengan pemimpin-pemimpin, konflik dengan orang Saduki, dengan imam-imam, dan pada saat itu berbahaya. Karena yang konflik dengan orang-orang ini, mereka bisa dikucilkan, saudara. Kita masih ingat di Yohanes ada satu orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus, ditekan sama orang Farisi situ. Siapa yang sembuhkan kamu? Mereka ingin mengucilkan dia kalau orang ini berani mengaku Yesus karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan mungkin saudara-saudara Tuhan Yesus mulai berpikir, gawat ini. Kalau misalnya abang kita terus begini, dia akan kena masalah. Dia akan kena masalah, dia akan dikucilkan, dia akan dianiaya. Dan mungkin sebagian mereka berpikir akan merembet ke mereka juga, karena pengucilan itu bisa satu keluarga. Sehingga kita melihat mereka datang, hendak mengambil Yesus, karena mereka berpikir dia tidak waras lagi. Mereka ingin menyelamatkan Tuhan Yesus dari penganiayaan yang mereka pikir akan diderita oleh Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus terus dalam posisi dia sekarang. Ini mirip dengan Petrus yang ketika mendengar bahwa Tuhan berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan disalibkan, akan diolok-olok. Petrus menarik Yesus sama kata, sekali-kali tidak. Dia menegur Tuhan, saudara. Karena Petrus berpikir dia harus selamatkan Yesus dari penderitaan yang Yesus harus lalui. Tanpa dia mempertimbangkan kehendak Tuhan. Dan keluarga Yesus yang dalam poin ini, pada masa ini belum percaya kepadanya, berpikir bahwa mereka mau menyelamatkan Yesus dari ketidakwarasan dia atau dari klaim-klaim dia yang terlalu aneh dan dari penganiayaan orang Yahudi. Mereka ini makanya dikatakan keluarga yang di luar. Kenapa mereka di luar? Rupanya adik-adiknya tidak seperti rasul-rasul mengikuti Yesus saat itu. Kalau keluarganya mengikuti Yesus seperti para rasul, mereka akan berada di dalam. Tapi mereka pada saat itu sedang berada di luar. Mereka sedang berada di luar. Kita tidak bisa tahu apa yang dipikirkan Maria dalam semua ini. Mestinya Maria adalah yang paling tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat khas, sangat luar biasa, sangat spesial. Ya, mungkin Maria pada saat itu terbawa oleh keibuan dia sekali lagi, dan mencoba untuk melindungi anaknya dari yang dia pikir adalah posisi yang akan kena aniaya. Dia berpikir bahwa kalau anaknya Yesus terus bertentangan dengan orang Farisi, terus bertentangan, dia pasti akan kena masalah. Dan mungkin Maria berpikir dia mau melindungi anaknya. Ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah posisi yang bukan seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Tuhan tidak membukakan pintu untuk keluarganya saat itu juga, tapi dia memberikan suatu pengajaran di sini. Kita kembali ke dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12. Kita sudah lihat keluarga yang di luar. Tetapi Tuhan mengalihkan perhatian semua orang. Mari kita melihat sekarang poin yang kedua. Keluarga yang ada di dalam. Keluarga yang ada di dalam. Dan ayat yang ke-48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku.
ini ibuku dan saudara-saudaraku. Yesus ada keluarga yang di luar, keluarga kedagingan dia, tetapi Yesus berkata kepada orang-orang yang di dalam itu, yang sedang mengikuti dia, yang sedang mendengarkan pengajarannya, yang adalah murid-muridnya, yang dia berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di sini? Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa dia punya keluarga kedagingan, tapi yang jauh lebih penting adalah keluarga rohaninya. Keluarga rohani Yesus Kristus jauh lebih penting daripada keluarga jasmaninya. Dan saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mungkin berpikir, oh betapa bahagia, betapa diberkati kalau misalnya kita pernah satu keluarga secara fisik dengan Tuhan Yesus. Dan saya yakin itu adalah berkat, saudara. Saya yakin itu adalah berkat. Ya. Memiliki seorang abang seperti Tuhan Yesus, saya tidak bisa bayangkan. Anda punya seorang abang yang sempurna, yang tidak pernah salah, yang bisa menjadi berkat bagi satu keluarga semua. Itu adalah berkat. Itu sangat luar biasa memang. Ya. Tetapi Tuhan Yesus menekankan satu hal, ya, bahwa dia punya keluarga rohani. Coba kita lihat perspektif manusia seringkali bagaimana. Kita buka Lukas pasal 11. Lukas pasal 11. Ayatnya yang ke-27. Lukas 11 ayat yang ke-27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini adalah pemikiran manusia. Nah, hari ini masih banyak dipikirkan oleh manusia bahwa tentunya perempuan yang dipakai Tuhan mengandung Tuhan Yesus, bahkan menyusui Tuhan Yesus, tentunya dia adalah wanita yang sangat berbahagia. Dan itu benar memang. Tetapi bukan sekedar karena dia mengandung dan menyusui Tuhan Yesus, tetapi karena apa? Ayat yang 28-nya. Apa respon Tuhan? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan kembali ingin memfokuskan mata kita kepada hal rohani, bukan hal jasmani. Memfokuskan kita kepada keluarga rohaninya. Karena tidak semua orang bisa menjadi keluarga jasmani Tuhan. Itu terbatas slotnya. Hanya ada satu perempuan seluruh dunia yang bisa menjadi ibunya. Hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi adik-adiknya, setengah adik itu. Hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa mendapatkan itu. Oleh karena itu Tuhan berkata, sebenarnya ada yang lebih penting yang dia buka bagi semua orang, yaitu adalah keluarga rohaninya. Dan bagaimana itu saudara yang kasih Tuhan? Ini kembali menegaskan apa yang Tuhan katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Bahwa dia ingin agar semua orang yang datang kepadanya untuk dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus datang kepadanya malam-malam. Malam-malam dia datang, dia takut diketahui orang. Dia adalah seorang pemimpin, dia seorang terkenal. Masa seorang terkenal datang mencari Tuhan Yesus, dia datang malam-malam. Tapi Tuhan tidak apa-apa. Tuhan membangun iman dia. Dan Tuhan mulai dengan suatu fakta bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus bingung-bingung. Dia bilang, gimana caranya saya dilahirkan kembali? Saya sudah tua begini, apa saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Tapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali dari roh dan dari air. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menjadi keluarga Allah kalau kita lahir kembali. Kita masuk dalam keluarga jasmani kita ketika kita lahir. Kita menjadi anak dari orang tua kita. Kita lalu mungkin punya saudara, kita punya paman, kita punya bibi, kita punya kakek, kita punya nenek karena kelahiran kita. Tetapi itu secara fisik. Dan Tuhan berkata, kamu harus lahir satu kali lagi. Lahir satu kali lagi secara rohani, maka kamu masuk ke dalam keluargaku.
Kau masuk dalam keluarga Allah. Dan ini yang jauh lebih penting. Karena berdasarkan hubungan kita dengan keluarga jasmani kita, sebenarnya kita justru mati. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan keluarga, kalau kita masuk dalam keluarga Yesus, kita akan hidup. Coba kita buka 1 Korintus pasal 5, saudara. Pasal 15 maksudnya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-22. Atau dari ayat 21. 1 Korintus 15 mulai dari 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Bagaimana kita bisa punya persekutuan dengan Adam? Karena kita lahir dari keturunannya. Kita bersekutu dengan Adam karena kita bersekutu dengan orang tua kita bersekutu dengan kakek nenek kita bersekutu dengan buyut kita, dan seterusnya sampai Adam. Makanya tadi dari awal kita katakan kalau Yesus lahir sebagai keturunan Adam, kalau dia punya bapak manusia, dia lahir sebagai orang berdosa. Tetapi Yesus tidak. Ini katakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memilih dia lahir di keluarga mana, tetapi untuk keluarga rohani ini Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Tuhan memberikan pilihan kepada kita, mau nggak kamu masuk dalam keluarga Allah? Mau nggak kamu masuk dalam keluargaku, kata Tuhan Yesus. Dan dalam persekutuan dengan keluargaku, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-12. Keluarga rohani. Keluarga Kristus, keluarga Yesus. Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya? Jawabannya sangat jelas. Coba kita buka Yohanes pasal 1. Bagaimana, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa lahir kembali? Tadi Nikodemus, Tuhan bilang sama Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Nikodemus bingung, gimana cara lahir kembali? Masa lahir masuk lagi ke rahim ibunya? Ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita mau lahir kembali lagi? Tuhan Yesus bilang lahir dari roh, artinya itu kerja Roh Kudus. Benar, itu kerja Roh Kudus. Tapi adakah tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka Injil Yohanes 1 ayat 12. Apa yang Tuhan katakan untuk menjadi keluarga Allah? Ayat yang sangat terkenal. Yohanes 1 ayat 12. Mungkin Anda sudah hafal, kalau belum mungkin perlu Anda hafal. Tidak semua, dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa ini? Semua orang yang menerimanya. Menerimanya maksudnya apa? Yaitu, mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi bukan lahir secara jasmani lagi. Ingat, darah dan daging kita lahir, itu kelahiran pertama kita. Tapi kelahiran rohani bukan melalui darah atau daging. Ya, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, bukan karena persetubuhan laki-laki dan perempuan, melainkan dari Allah. Dari Allah. Kelahiran kembali dari Allah. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya. Jadi kalau kamu mau masuk dalam keluarga Allah, kamu harus percaya, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan di sini ada suatu kesalahan yang sering dibuat. Ya. Salah satu doktrin yang memutarbalikannya adalah Calvinisme. Calvinisme mengajarkan kamu lahir baru dulu, baru kamu percaya. Dalam urutan keselamatan mereka. Jadi lahir baru dulu, baru kamu percaya. Sehingga kalau ditanya kepada Calvinis, bagaimana caranya supaya lahir baru? Tidak ada caranya. Tidak ada caranya. Melainkan kalau kebetulan Tuhan pilih kamu untuk lahir baru, ya kamu akan lahir baru. Sesudah itu kamu akan percaya. Kalau kebetulan Tuhan tidak pilih kamu untuk lahir baru, kamu nggak akan lahir baru. Dan kamu tidak akan percaya. Jadi
di dalam Calvinisme, Tuhan tidak membuka keluarganya bagi siapapun. Melainkan sudah Tuhan patok dari awal, secara tidak bersyarat. Kamu, ini keluarga saya nantinya, saya akan lahir barukan kamu akan percaya. Tidak dibuka untuk barang siapa. Barang siapa mau. Tidak dibuka. Tetapi Alkitab mengajarkan, barang siapa percaya, kepada mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi menerima dulu baru jadi anak Allah, atau menjadi anak Allah dulu baru menerima? Jelas, menerima dulu baru menjadi anak Allah. Percaya dulu baru menjadi anak Allah. Sekali lagi, kita tidak bisa memakai doktrin kita untuk memaksa Alkitab. Tapi kita harus memakai Alkitab untuk membentuk doktrin kita. Coba kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-12. Tuhan melihat ada keluarga di luar, tapi Tuhan bilang, mari kita fokus pada keluarga di dalam. Barang siapa percaya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan puji syukur ada kabar baik, bahwa keluarga yang di luar tadi itu, Maria dan saudara-saudaranya, yang pada titik ini belum percaya kepada Yesus Kristus dan bahkan mengira dia gila, puji syukur bahwa belakangan mereka menjadi percaya kepadanya. Puji syukur mereka belakangan menjadi percaya kepadanya dan masuk menjadi keluarga di dalam juga. Coba kita buka dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14, atau dari ayat 13. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dikatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, ini nama rasul-rasul. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ini di dalam, sudah di dalam, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji syukur bahwa keluarga jasmani ini akhirnya menjadi keluarga rohani dari Yesus Kristus juga. Dan ini memberikan suatu pengharapan bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah masuk menjadi keluarga rohani Yesus Kristus dengan percaya kepadanya. Tetapi mungkin kita masih punya keluarga jasmani yang di luar. Mungkin kita masih punya, apakah orang tua, apakah saudara, ataukah anak yang ada di luar, saudara. Dan mereka belum percaya. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan, dan dia menampakkan diri kepada saudaranya. Kita melihat betapa mengasihi Yesus kepada saudaranya. Bahwa dia menampakkan diri sesudah dia bangkit kepada saudaranya. Kepada Yakobus kita tahu minimal. Kita tidak tahu apakah dia menampakkan diri kepada Maria atau tidak. Itu tidak dicatat. Tapi Yesus mengasihi keluarga fisiknya juga. Dan akhirnya mereka menjadi percaya kepadanya. Mereka menjadi percaya kepadanya dan mereka menjadi pengikut Yesus, menjadi keluarga rohaninya juga. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita. Kalaupun misalnya ada di antara keluarga kita yang mengira, oh kenapa teman saudara saya ini sesudah mengenal kebenaran, mungkin sesudah ikut blok kelas jadi gila. Anda nggak usah bingung, saudara. Tuhan Yesus juga dikira gila, saudara. Mengapa setelah dia menjadi Kristen? Mengapa setelah dia baca Alkitab dengan tekun? Mengapa sesudah dia ke Grafe? Oh jadi gila dia. Misalnya, ada nggak yang digituin, saudara? Jadi gila dia. Oke, nggak usah berkecil hati. Tuhan Yesus juga dikira gila. Tapi kalau misalnya kita terus bersaksi kepada mereka, ada pengharapan bahwa suatu hari mereka akan mengenal kebenaran juga dan menjadi keluarga Yesus Kristus juga. Tapi saudara yang kasih Tuhan, hal ini menegaskan satu hal, ya. Ada pepatah yang sering orang bilang, blood is thicker than water. Mungkin Anda pernah dengar. Blood is thicker than water. Darah lebih kental dari air, katanya. Wah, darah lebih kental dari air. Maksud dari pepatah ini adalah, ya sedekat-dekatnya hubungan temen lah lain sebagainya, darah lebih kental, katanya. Darah lebih kental. Jadi
sama keluarga bagaimanapun juga lebih dekat. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan satu hal. Ya. Oke, darah bisa lebih kental, darah lebih berkuasa. Darah siapa yang paling berkuasa? Ya. Darah Yesus. Ya. Darah Yesus paling berkuasa. Darah Yesus paling berkuasa. Dan darah lebih kental dari air? Oke, memang darah lebih kental dari air. Ya. Tetapi darah Yesus. Dan kalau kita masuk dalam keluarga Allah, ya, ini adalah karena darah Yesus Kristus. Ya. Ini adalah karena pengorbanannya. Ya. Dan satu hal yang jelas sekali diajarkan di sini adalah bahwa kita terhubung ke dalam keluarga ini, intinya adalah karena Yesus Kristus. Adalah karena Yesus Kristus. Bukan karena Maria. Bukan karena Santo A, Santo B, bukan karena Yakobus, Yudas, Simon, dan lain sebagainya, bukan. Ya. Tapi kita terhubung karena Yesus Kristus. Yesus Kristuslah satu-satunya pengantara kita. Sehingga saya perlu menyatakan bahwa adalah suatu kesalahan untuk mencoba untuk datang kepada Tuhan melalui Maria. Karena waktu di bumi ini saja Maria mencoba datang kepada Tuhan Yesus bersama saudara, tapi Tuhan Yesus menekankan bukan. Dia tidak melihat hubungan daging itu. Tidak. Tuhan mau melihat rohani. Ya. Kamu bisa datang kepada Tuhan bukan karena saya punya hubungan dengan Maria, tapi karena kamu punya hubungan rohani dengan Yesus Kristus. Dan ini perlu ditekankan karena masih ada begitu banyak orang yang berada dalam kesalahan ini. Mereka ada yang berdoa kepada Maria. Konsep mereka berdoa kepada Maria adalah apa? Kalau saya berdoa kepada Maria, jadi saya pernah dijelaskan begini, kalau kita doa sama Tuhan Yesus itu sibuk katanya. Wow. Dan susah gitu, kita nggak begitu kenal sama dia. Tapi kalau kita doa sama Maria katanya, Maria sama Tuhan Yesus itu dekat katanya. Jadi kita lewat ibunya minta, oh saudara, apakah itu ada dalam Alkitab? Itu tidak ada dalam Alkitab. Salah satu doa yang didoakan untuk Maria, doa memorare. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Ingatlah, oh perawan Maria yang penuh kasih karunia, tidak pernah ada satu orang pun yang lari kepada engkau untuk perlindungan, yang meminta bantuanmu, yang meminta pertolonganmu, yang tidak pernah ditolong. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my mother. Terinspirasi oleh keyakinan ini, aku terbang, aku lari kepada engkau, oh perawan di atas segala perawan, bundaku. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. Kepada engkau aku datang, di hadapanmu aku berdiri, penuh dosa dan penuh duka. O Mother of the Word incarnate, oh bunda dari firman yang menjadi daging, despise not my petition, jangan anggap rendah permintaanku, but in your mercy, hear and answer me, amen. Tapi dalam rahmatmu, dengarkan dan jawab aku, amin. Ada begitu banyak orang yang mendoakan doa seperti ini. Ada begitu banyak orang, dan saya sangat kasihan sebenarnya. Karena mereka salah berdoa, mereka alamatnya sudah salah, saudara. Alamatnya sudah salah. Mereka berpikir bahwa di sorga di situ ada nepotisme, bahwa bisa lewat bantolo kanan, bantolo kiri gitu ya. Tidak. Bahkan kata nepotisme itu sangat menarik. Kata nepotisme itu berasal dari Latin nepos. Nepos itu artinya keponakan, nephew bahasa Inggris. Jadi di abad-abad pertengahan, kadang-kadang seorang paus atau seorang kardinal itu punya dalam tanda kutip keponakan. Mestinya kan mereka nggak boleh menikah. Jadi tiba-tiba ada bukan anak tapi disebut keponakan. Dan akhirnya diberikan jabatan dan lain sebagainya. Dan itu munculnya asal-usul dari kata nepotisme. Memberikan jabatan kepada nephew, kepada keponakan. Tapi saya katakan dalam sorga tidak ada nepotisme. Di dalam sorga yang ada adalah putraisme.
Segala sesuatu adalah melalui Sang Putra, Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Coba kita baca. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Matius pasal 12 yang kita baca ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak mementingkan keluarga yang di luar, keluarga fisiknya. Dia mengasihi mereka. Dia mengasihi mereka. Tetapi Tuhan berkata, ada keluarga yang di dalam. Dan Tuhan membuat akhirnya keluarga yang di luar ini ujung-ujungnya masuk juga menjadi keluarga yang di dalam. Dan mereka juga diselamatkan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam keluarga di dalam ini. Coba kita kembali ke dalam Matius pasal 12. Saya ingin melihat hal yang terakhir di sini. Hal yang terakhir. Kita sudah melihat keluarga yang di luar, kita sudah melihat keluarga yang di dalam. Yang terakhir, kita melihat keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya. Bagaimana kita bisa tahu kita keluarga Tuhan? Oh, tadi kan sudah dibilang, yang percaya keluarga Tuhan. Benar. Tapi percaya itu dalam hati. Kita tidak bisa tahu hati orang. Kita bisa pastikan untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa pastikan orang. Karena kita tidak tahu hati manusia. Jadi bagaimana kita bisa tahu seseorang itu keluarga atau bukan? Di zaman modern ini dengan segala macam imoralitas yang terjadi dan keintiman di luar nikah dan sebagainya, seringkali ada anak yang diragukan statusnya, benar ya? Kadang-kadang kita baca di media kan, wah anaknya diragukan. Biasanya kalau diragukan itu diragukan bapaknya, kalau mamanya nggak diragukan. Kenapa mamanya nggak diragukan? Ya memang nggak diragukan lah. Kalau Anda tahu biologi ya nggak mungkin diragukan bapaknya, mamanya kan gitu. Sering yang diragukan itu bapaknya siapa? Makanya kalau lahir di luar nikah zaman dulu, ya, akte lahir itu atas nama ibu. Kenapa? Ya ibu nggak mungkin dipalsukan, ya kan? Lahir di rumah sakit begitu kok, ya. Nongolnya dari ibunya begitu. Ya. Bapaknya siapa ini? Oh, zaman dulu bingung, saudara. Tapi kalau zaman sekarang ada namanya apa? Tes DNA. Tes DNA. Swab. Tes DNA. Ini bapaknya siapa ini? Ya. Kalau misalnya ini bisa positif, bisa negatif. Bapaknya siapa? Dan sudah kasih Tuhan. DNA. Kenapa tes DNA? Karena DNA seorang anak akan menyerupai DNA orang tuanya. 50% dari bapak, 50% dari ibu. DNA seorang manusia itu menyerupai orang tuanya. Demikian juga secara rohani. Apa DNA rohani kita? Kalau kita adalah anak Tuhan, apa DNA rohani kita? Ini jawab Tuhan Yesus. Ayat 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, ini adalah DNA kita secara rohani. Ini bukan mengajarkan keselamatan melalui usaha, bukan. Jelas bahwa keselamatan itu karena beriman kepada Yesus Kristus saja. Salvation is by faith alone, but saving faith is never alone, katanya. Keselamatan itu hanya karena iman tok, namun iman tidak pernah tok. Iman yang menyelamatkan pasti akan menghasilkan. Dan menghasilkan apa? Menghasilkan perbuatan ini. Ini adalah DNA orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan, maka kita akan menyerupai Bapa kita di sorga. Dan kita akan menyerupai Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus adalah abang kita. Abang rohani, abang terbesar. Dia disebut sebagai yang sulung. Prototokos. Dia adalah anak sulung. Anak tunggal
Anak tunggal kalau monogenes disebut dalam bahasa aslinya, anak tunggal kalau dilihat dari satu-satunya yang benar-benar berasal dari bapaknya sendiri. Tapi kita ini anak adopsi. Jadi dia adalah anak abang sulung bagi kita. Dan oleh karena itu, karena kita sama-sama anak Allah, Yesus adalah anak tunggal Bapa, dan kita adalah anak-anaknya yang dia angkat menjadi anak. Maka secara DNA kita harus menyerupai Yesus Kristus. Kita harus menyerupai Yesus dalam hal karakternya. Bukan dalam hal otoritasnya atau kuasanya, tapi dalam hal karakternya. Dan apa karakter Yesus yang jelas di dalam Alkitab? Dia berkata, aku datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapakku. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapaknya. Kita pun hari ini, kalau kita sungguh adalah keluarga Allah, kita akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini DNA orang yang sudah dilahirkan kembali. Keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Ini DNA kita. Ini sifat kita. Ini bukan syarat keselamatan. Syarat keselamatan bukan saya sudah seberapa taat, saya sudah melakukan berapa persen dari Alkitab, bukan. Syarat keselamatan adalah bertobat dan sungguh-sungguh percaya Yesus. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, kita masuk ke dalam keluarganya, kita diberikan sifat yang baru, kita mendapatkan DNA ini. Kita mendapatkan DNA ini, kita akan melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Oh, ada banyak, saudara. Ada banyak kehendak Bapa. Dimulai dari baptisan. Memberi diri dibaptis, itu adalah ketaatan pertama. Kenapa? Karena itu adalah secara publik menyatakan, aku di pihak Kristus. Aku mengidentifikasikan, Yesus mati, aku ikut mati. Yesus dikubur, aku ikut dikubur. Yesus bangkit, aku akan ikut bangkit bersama dengan dia. Ini adalah suatu pernyataan pada umum. Kalau kita masuk keluarga Allah, apakah kita perlu malu? Ataukah kita menyatakan pada orang, ya, saya ikut keluarga Allah. Saya adalah bagian dari keluarga Allah. Dia tidak perlu malu. Ada orang yang berkata, ya, mungkin dari agama lain dan lain sebagainya, saya sebenarnya percaya Yesus, tapi boleh nggak saya nggak dibaptis? Supaya nggak ketahuan orang. Anda masuk keluarga mana? Apakah keluarga yang begitu memalukan sehingga kita tidak berani untuk menyatakannya, saya sudah dalam keluarga Allah, saya dalam keluarga Yesus. Ataukah kita berani, walaupun harus dicerca, walaupun dunia menganggap Yesus rendah, nggak apa-apa. Yesus dianggap rendah oleh dunia, saya lebih rela menderita bersama dengan Tuhan di luar perkemahan daripada menikmati semua kekayaan Mesir. Kata Musa dan kata kita. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita ada dalam keluarga Tuhan, kita masuk punya DNA Tuhan, kita hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan, seharusnya menjijikkan juga bagi kita. Kita mulai menjauhi dosa. Tadinya kita suka dengan pornografi, lalu kita tahu, oh, Tuhan melihat ini hal yang jijik, saya sekarang keluarganya. Tadinya kita merasa manusia itu perlu sombong, manusia itu harus mementingkan diri sendiri, harus egois. Tapi sekarang kita melihat, oh ternyata tidak. Tuhan menganggap itu jijik. Saya harus berubah. Tadinya kita suka dengan berbagai hal. Kita suka akan kecemaran. Kita suka akan ketamakan. Tapi sekarang kita berkata, tidak, saya dalam keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan beda. Kalau kita dalam keluarga Tuhan, kita akan suka firman-Nya. Kita akan suka untuk berdoa kepadanya. Karena dia sekarang Bapa kita. Kita punya akses langsung. Ini menjadi kesukaan kita. Wow. Kita pelajari lagi. Kita berdoa kepadanya. Salah satu barometer, ya, seberapa sehat seorang Kristen adalah berapa banyak dia membaca Alkitab dan berdoa. Salah satu barometer seberapa sehat satu jemaat adalah berapa banyak jemaat itu membaca Alkitab dan berdoa. Oleh karena itu saya sering sedih kalau misalnya Rabu malam, ya, kita di sini sekarang orangnya segini, tapi kalau saya melihat Rabu malam, ya mungkin 30% nggak nyampe dari ruangan ini. Berdoa. Kita mau datang. Berdoa kepada Tuhan. Kita mau bersaksi bagi Tuhan.
Ini adalah DNA kita. Oh, saya sudah dalam keluarga Tuhan. Saya bisa ajak orang lain ikut. Kita mau bersaksi. Kita mau menyampaikan kabar baik. Sekali lagi, hal-hal ini bukan supaya kita masuk dalam keluarga Tuhan, tapi manifestasi dari kita sudah berada dalam keluarga Tuhan. Ini DNA kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini keluarga Tuhan atau bukan? Apakah kita keluarga Tuhan atau bukan? Sebenarnya kita semua sudah terhubung keluarga dengan Yesus secara fisik. Anda tahu kapan? Sejak Yesus menjadi manusia. Dia menjadi manusia berarti kita semua sebenarnya saudara dengan Tuhan. Hebat nggak? Karena dia manusia. Kita manusia. Dan itu alasan dia menjadi manusia, supaya dia bisa menjadi keluarga yang menebus. Tetapi kita punya hubungan fisik dengan Yesus, karena dia manusia, kita manusia, tidak akan menjamin. Karena hubungan fisik ini tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Yang Tuhan ingin tanya adalah, sudahkah engkau keluarga yang di dalam, keluarga rohani? Dan kalau ada, apakah kamu menekan DNA-mu? Apakah kamu tidak memperlihatkan siapa engkau sebenarnya? Sifat-sifat dari keluarga Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, betapa indah bahwa kami bisa memanggil Engkau Bapa. Bahwa kami berada dalam keluarga-Mu, yaitu setiap orang yang sungguh sudah beriman kepadamu. Karena apa yang Yesus Kristus telah perbuat di atas kayu salib. Tuhan, tolong, jikalau ada di tempat ini yang masih bergumul, masih belum yakin, mereka masih berada di luar Tuhan. Tidak peduli seberapa dekat pun secara jasmani, berapa dekat pun secara geografis, berapa dekat pun secara hal-hal lain lagi. Namun Tuhan, kalau dia masih berada di luar, kiranya Engkau memanggil, mengetuk terus. Bahwa Engkau mengundang dia untuk masuk menjadi keluarga di dalam, keluarga rohani-Mu, melalui pertobatan dan iman yang sejati kepada Yesus. Tolong Tuhan, kerjalah dalam hati setiap orang. Dan Tuhan, bagi kami yang dengan penuh sukacita memanggil Engkau Bapa, ingatkan kami akan identitas kami. Ingatkan kami bahwa DNA kami sudah diubah. Kami sudah menjadi ciptaan baru. Bahwa kami hidup sekarang. Kami melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu menjadi hal yang penting bagi kami. Pimpin kami Tuhan. Ajar kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.